kita pada takbir i'tidal tadi itu sami Allahu liman hamidah, kita bawa cara yang seperti ini di waktu sujud sehingga kepala kita letakkan antara kedua telapak tangan, tapi perbedaannya jari tangan yang 10 dirapatkan ke 10-nya menghadap ke arah kiblat. Jangan renggang, jangan kesana kemari. Siku disayapkan. Siku untuk laki-laki dibuka, untuk perempuan siku masuk ke dalam. Beda laki-laki dengan perempuan. Kenapa? Perempuan ada benda yang diamankan masuk ke dalam. Kalau laki-laki tak ada yang diamankan. Buka saja tangan lebar-lebar begitu. Jangan pikir ke sana kemari. Itu perbedaannya. Pada waktu rukuk laki-laki siku dibuka, perempuan siku masuk ke dalam. Pada waktu sujud laki-laki tangan dibuka, perempuan masuk ke-12 siku ke dalam. Itu pada masa sujudnya. Allahu Akbar. Jari tangan yang 10, sunatnya 1, jangan digenggam. Berarti dibuka. Yang kedua dihimpunkan. Yang ketiga ke arah kiblat. Sebab bukit saya terimpun tapi ke arah sana. Dihimpunkan ke arah kiblat. Rapi, kemas, cantik, indah. Bagus. Sujud. Subhana rabbiyal a'la 3 kali. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Bangkit dari pada sujud yang pertama. Allahu Akbar. Duduk antara dua sujud yang pertama. Duduk untuk tasyahud yang pertama. Duduk antara dua sujud. Duduk untuk tasyahud awal. Duduk sebelum kita menambah rakaat karena kita masbuk. Duduk pada waktu kita akan sujud sahwi. Keempat-empat tadi itu kita duduk dengan iftirash. Saya ulang kembali. Iftirash. Pada masa kita duduk antara dua sujud, pada waktu kita baca tasyahud awal, di saat kita akan menambah rakaat karena kita masbuk, yang keempat pada waktu kita akan mengakhiri sembahyang dengan sujud sahwi. Maka keempat-empat tadi itu disunahkan dengan kita duduk dengan beriftirash. Arti iftirash yaitu dengan merebahkan kaki yang sebelah kiri dan kita duduk atas telapaknya dan menegakkan kaki yang kanan. Usahakan semampu kita dan kita boleh tak sakit mana supaya jari-jari kaki kita ini berterima kasih. Tidak ada sembarang halangan yang menghalang. Tidak ada sembarang ada sekatan yang menyekat. Yang kalau pada waktu kita akan menghembuskan napas yang terakhir dengan iringan La ilaha illallah, dari ujung rambut sampai ke ujung kuku, pasrah dan taslim tafwid, yang sehingga dengan kita begitu mudahnya kita mengucapkan kalimat yang terakhir untuk kita mendapatkan husnul khatimah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau begitu berjasa baiklah, berbuat baiklah dengan anggota tubuhnya, dengan jari kakimu, dengan jari tanganmu, dengan rambutmu, dengan telingkamu dan juga dengan sikumu. Siku ada peranannya, lutut ada peranannya, tangan ada peranannya, jari ada peranannya. Pada waktu takbir jari kita renggangkan, pada waktu kita sujud jari kita rapatkan. Semuanya kita berikan haknya secara sepenuhnya. A'tikul ladzi haqqin haqqah, berikan haknya masing-masing. Duduk seperti ini tegak. Rabbighfirli warhamni warzuqni wajburni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ini duduk antara dua sujud. Nanti yang kedua duduk pada waktu kita baca tasyahud at-tahiyatul mubarakat. Yang ketiga pada waktu kita berada di rakaat yang sebelum akhir, imam rakaat terakhir kita akan masbuk, duduk seperti ini lagi. Yang terakhir pada waktu kita akan sujud. Fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Duduknya iftirash. Allahu Akbar. Sujud sahwi. Allahu Akbar. Rabbighfirli. Sujud yang kedua. Allahu Akbar. Terus Allahu Akbar. Baru kita bertawarruk. Kenapa begitu? Yang walaupun sesat, karena pentingnya duduk tawaruk dalam sembahyang. Pergerakan dalam sembahyang itu adalah kesehatan. Pergerakan dalam sembahyang itu adalah obat. Pergerakan dalam sembahyang itu adalah panjang umur. Pergerakan dalam sembahyang itu adalah keselesaan,
kesehatan jasmani dan rohani, laksanakan sembahyang secara sempurna kembali. Jadi tadi itu kita berada pada duduk antara dua sujud. Kemudian selepas kita duduk dengan cara itiras, posisi tangan kanan kiri sama. Allahu Akbar 10 rata pun juga rapat. Tangan kebuka pada waktu takbir dan rukuk sahaja. Selain daripada itu tangan rapat, jangan diarahkan ke sana kemari, rapatkan. Semuanya mutawajjih ilal kiblat, mengarah ke arah kiblat. Pada waktu kita sujud, pada waktu kita duduk antara dua sujud, jangan lebih daripada lutut. Jangan lebih, jangan ke atas. Yang kira-kira tepat ujung jari kita dengan lutut. Rabbil fili warhamni warzuqni wajuburni wahdini wa'afini wa'afani. Ulang kembali sujud yang kedua. Allahu Akbar semacam tadi juga. Kedua, telapak tangan kita berbetulan dengan kedua belah bahu, muka kita di tengah-tengahnya. Baca subhana rabbiyal a'la sebanyak 3 kali. Nabi kita bersabda, wa aksiru fihi minad doa, dan banyak-banyak berdoa pada masa sujud. Fa innahu qaminun ayyustajaba lakum. Besar harapan kalian, doa permintaan kalian itu akan dikabulkan oleh Allah. Akan dikabulkan oleh Allah. Di antara daripada tempat-tempat istijabah, berdoa di waktu sujud. Tapi jangan tertidur. Sujud lama sekali. Begitu ditolak sama imam, terjatuh. Rupanya bukan berdoa, tertidur. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu. Oke. Balik daripada sujud yang kedua. Duduk. Kaidah berikutnya. Tiap pergerakan daripada sujud yang kedua menuju kepada rakaat yang ganjil. Tiap pergerakan daripada sujud yang kedua menuju kepada rakaat yang ganjil. Maaf. Tiap pergerakan atau bangkit daripada sujud yang kedua daripada rakaat yang ganjil disunatkan sebelum kita tegak berdiri, kita duduk transit terlebih dahulu. Namanya jalsatul istirahat. Allah, duduk dulu. Allahu Akbar di rakaat yang genap. Tiap peralihan daripada rakaat yang ganjil menuju kepada rakaat yang genap sunat transit jalsatul istirahat. Itu juga jangan tersalah. Jalsatul istirahat hanya pada 2 tempat. 1, rakaat yang pertama menuju ke rakaat yang kedua, rakaat yang ketiga menuju kepada rakaat yang keempat. Rakaat yang kedua duduk tasyahud. Rakaat yang keempat juga duduk tasyahud. Jadi hanya pada 2 tempat saja disunatkan dengan kita duduk jalsatul istirahat sesaat waktu, dan itu hanya dalam sembahyang, hanya dalam pergerakan sembahyang. Sementara dalam pergerakan sujud tilawah itu kita langsung naik. Jadi jangan tersalah bawa. Innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Takbir tapi tidak angkat tangan. Allahu Akbar. Sujud. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwati tabarakallahu ta'ala hasanul khaliqin. Allah, langsung naik. Jangan transit. Kalau transit berarti ya imam tidak beramal, ya imam tidak tahu, atau cuek saja, cuai saja, tak kisah, dan juga tidak peduli dengan aturan sembahyang. Sallu kama raaitumuni usalli. Jadi kalau kita bergerak daripada sujud yang kedua untuk menuju rakaat yang genap, maka kita transit duduk tapi tetap takbir dipanjangkan. Allahu Akbar. Makmum jangan bergerak dulu kecuali kalau setelah imam sampai kepada rukun yang dikerjakan. Imam rukuk, Allahu Akbar, baru imam, makmum Allahu Akbar. Ini dah makmum lebih awal lagi daripada imam. Senang banget. Aku imam awak, jadi imam aku pula. Kalau nak jadi imam ke depan, senang dia. Kita baru wah, dah rukuk dah.
Ada makmum begitu. Dia tak kisah, tak peduli. Apalagi imam tua. Imam tua kita kena perhatikan. Jadi kita elok juga tahu imam. Ada imam pergerakannya lambat. Allahu Akbar. Yalah orang tua. Nak stabil dulu. Kalau kita anak muda gerak-gerak senam aerobik saban hari orang tua senam aerobik. Angguk-angguk begitu aja. Anak muda, hai, orang tua. Wajar kita dah tua dah. Anak muda kalau tanpa dua belah tangan pun boleh naik. Allah, tangan angkat nih. Oh, boleh. Orang tua, tolak lagi tangan kiri letak ke lutut. Wah. Jadi kalau imam kan kadang-kadang imam tua pergerakan lambat seperti itu kita kena dulu, tengok dulu supaya jangan sampai mendahului imam. Haram hukumnya kalau sampai kita mendahului imam dalam satu rukun. Makruh hukumnya kalau kita mendahului dalam pergerakan. Batal hukumnya kalau dua rukun kita dahului. Imam masih ghairil maghdubi alaihim waladdallin, makmum sudah rukun dan tidak ada sujud dah. Kalau begitu untuk apa jadi makmum? Mau jadi ke depan saja jadi imam. Yalah. Memangnya awak tak tahu, aku juga punya pergerakan yang laju. Tak tahu kan? Allah, kita nak membetulkan takbir. Allahu Akbar. Sami'a, dia dah tegak dari belakang. Kita baru sami Allah, dia dah lurus dah. Khair, okey, tak apa, sabar. Allah dah sujud tadi. Astagfirullahaladzim. Sujud. Allahu Akbar. Cari pasal. Kita senyap ya. Bagi dia sujud terus-terusan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Assalamualaikum. Oh, pada muka. Imam dah hilang dah. Dia masih sujud. Puah rasanya. Tapi salah lah. Kita jangan macam tu. Memang kita puas, tapi kepuasan adalah maksiat. Sebab karena kita tipu orang dan mengorbankan supaya kita sendiri. Itu satu cara untuk mengalahkan makmum. Cara kedua, makmum nih selalu saja potong aku. Memangnya awak anggap apa aku memang dah tua betul. Tapi pergerakanku juga cergas. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar, sami Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pada muka masih baru. Tapi batal lah sembahyang kita. Kita bawa sembahyang style yang hak Jawa yang sembahyang tarawih 23 rakaat dalam 6 menit. Ketinggalan 13 km dia di belakang. Tapi puas rasanya. Masya Allah, tabarakallah. Puas tapi sembahyang kita jadi korban. Jadi kita jangan berbuat yang semacam itu. Selesai. Kita sudah berada pada sudah berada pada rakaat yang pertama, bangkit daripada sujud yang kedua. Jadi bangkit dengan menggunakan kedua belah tangan kita tolak untuk kemudian kita bangkit dengan takbir yang kita panjangkan. Allahu Akbar. Rakaat yang kedua seperti pada rakaat yang pertama juga. Tidak ada perbedaannya kecuali untuk sembahyang subuh. Untuk sembahyang yang lain 3 ataupun juga 4, rakaat kedua sama dengan rakaat yang pertama, baca Fatihah, baca surah hanya pendek dan diingat urutannya selepas surah yang kita baca sebelumnya. Qul ya ayyuhal kafirun idza jaa nasrullah. Kalau kita baca Alam Nasrah, Watin berikutnya. Kalau kita baca Wadduha, Alam Nasrah berikutnya. Begitulah dengan urutan surah-surah yang seterusnya. Kemudian kita akan ruku sebagaimana ruku sebelumnya. Angkat lagi tangan, jangan tidak diangkat, jangan sampai merugikan diri pribadi, itu juga merugikan makmum di belakang. Tak susah mana. Allahu Akbar. Mata kita ke tempat sujud. Pada waktu kita ruku,
Allahumma laka raka'tu, bacaan rukuk selepas 3 kali. Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a sam'i laka khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa azabi wa mastaqalat bihi qadami. Sami Allahu liman hamidah. Seperti tadi saya melihat daripada sejumlah sekian Datu Mufti Tamyiz yang takbir memang betul-betul berbetulan dengan bahu. Sebagian Allahu Akbar. Ya Allah. Allahu Akbar. Beliau Allahu Akbar. Tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Betul-betul berbetulan sebagaimana sunnahnya, sebagaimana yang Nabi kita ajarkan. Jadi tidak mau dengan Datu Tamyiz saja, kita juga mudah-mudahan boleh seperti itu. Bukan boleh, harus boleh. Sembahyang bukan main-main. Sami Allahu liman hamidah, baca qunut, angkat tangan, dikumpulkan, lebih afdal daripada begini. Jadi kata ulama, ini kan rahmat turun. Untuk meraup rahmat itu begini lebih bagus, tapi begini terjatuh, nanti dia banyak terjatuh. Rahmatnya berjatuhan. Tuh ada pertanyaan, afdalnya beginikah kalau pada waktu kita berdoa atau rapat? Afdalnya rapat, sebab betul-betul berharap, betul-betul meminta dan mohon, ya Hayyu ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Dzal Jalali wal Ikram. Seperti itu. Oke, baca kunut. Kunut. Tinggalkan kunut, sujud sahwi. Tinggalkan sebagian kunut juga sujud sahwi. Tak baca langsung juga sujud sahwi. Tapi kalau pada waktu kita berjamaah, maka kita bagi tugas. Imam baca kunut, makmum mengaminkan di belakang. Jangan senyap, jangan mengelamun. Allahumma hdina fiman hadait. Amin. Semuanya sahut sampai kepada rangkaian doa yang kelima. Selepas kepada rangkaian doa yang kelima, baru kita sama-sama membaca fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, innahu la yadhillu man walaita wa la ya'izzu man adait, tabarakta rabbana wa ta'alait, lakal hamdu ala ma qadait, nastaghfiruka wa natubu ilaik, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sapu? Tidak. 3 pendapat. Pendapat yang pertama, angkat dan sapu. Pendapat yang kedua, tak payah angkat dan tak payah sapu. Pendapat yang mu'tamad dan yang terkuat, angkat tangan tapi tidak nyapu. Selesai. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Allah, seperti tadi lagi. Lutut, kedua telapak tangan, dahi serentak dengan hidung. Dahi serentak dengan hidung. Lutut, tangan, dahi serentak dengan hidung. Sebab sebagian daripada ulama mengatakan tidak sah sujud kalau tidak kita sertakan dengan hidung. Ada pendapat mengatakan cukup dengan salah satunya. Tentang yang punya hidung panjang, letak hidung saja. Dahi tampaknya sudah tersangkut dah. Masya Allah, tabarakallah. Boleh dengan dahi saja, boleh dengan hidung saja. Mazhab kita wajib dengan dahi dan sunat disertakan dengan hidung. Oke, kita sudah berada pada penghujung sembahyang. Tadi kita pada rakaat yang kedua daripada subuh. Sekarang rakaat kedua daripada sembahyang maghrib dan juga daripada sembahyang isya, duhur, asar. Maka pada waktu kita bangkit daripada sujud yang kedua, Allahu Akbar, tetap posisi kaki kita semacam tadi yang namanya duduk. Iftiras, tegakkan yang kanan, rebahkan yang kiri dan kita duduk di atas telapaknya. Kemudian tangan tetap begini. Allahu Akbar, ke-10 jari mengarah ke arah kiblat. Jangan ada yang ditarik, jangan ada yang dilipat. Ke-10-nya 5 kanan, 5 kiri, berbetulan dengan lutut, rapat menghadap ke arah kiblat. Pada waktu kita mengawali tasyahud, ini tartib dalam kitab-kitab fikih ulama Syafi'iyah. Pada waktu kita mengawali tasyahud, at-tahiyatu kita tarik 3 daripada 5. Tahiyat, tangan jadi begini. Tadi begini, at-tahiyat jadi begini. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut tayyibatu lillah. Assalamualaikum. Jangan digerakkan. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Isyarat dengan jari telunjuk, letakkan ibu jari di bawahnya. Bila pada saat kita ucap illallah. Jadi awal bangkit Allahu Akbar. At-tahiyat
Jadi mulai at-tahiyat baru at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatullah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina. Ingat, hadirkan hati. Jangan diganggu. Kalau diganggu dengan apapun, tak akan hadir hati kita. Kita sedang berhadapan dengan baginda Nabi. Jauh dekatnya kita tergantung kepada makam kedudukan masing-masing. Kita khitab baginda Nabi dalam ucapan Assalamu alaika ayuhan nabi. Assalamu alaika. Salam sejahtera untuk baginda. Salam sejahtera kepada baginda. Itu seperti kita lagi sedang berhadapan. Hayati yang itu. Jangan sampai mau diganggu dengan handphone dan juga dengan gegarannya di sini. Dia bunyi. Ketahuan, kita tahu. Makanya dari mana kita tahu? Kita ambil setelahnya. Kalau kita tahu tuh kita tak akan ambil. Nah, ganggu tuh, ganggu. Cemana? Tinggal. Letak dalam kereta, hilang. Dan mana? Tinggal di rumah. Nah, masalah. Lebih senang lagi, jangan beli handphone. Tak ada gangguan yang mengganggu. Oh, susah-susah, oke lah, susah-susah. Tapi jangan sampai benda itu merusak atau paling tidak mencemarkan, mengganggu ketenangan, kenyamanan kita dalam beribadah. At-tahiyatul mubarak. Asyhadu an la ilaha illallah. Angkat jari, letakkan ibu jari di bawahnya, isyarat. Kenapa ulama kita dalam kitab fikih mengatakan wala yu'arriquha, dan jangan digerakkan. Kenapa jadi seperti itu? Sebab di sana dari 13 buah riwayat, satu riwayat saja mengatakan wa yuharrikuha. Yuharrik itu pun juga tidak pasti bagaimana cara menggerakkannya. Yuharrik artinya menggerakkan, yusyir artinya mengisyarat. Illallah cukup. Yuharrik menggerakkan. Kalau memang Nabi kita gerakan telunjuk, takkan tidak ada riwayat pasti bagaimana cara Nabi kita menggerakkannya. Sehingga jadi bercelarut. Tadi sudah saya sebutkan. Kenapa? Pergerakan tangan dapat kita dapat kita pastikan. Karena riwayatnya banyak. Yang itu yuharik. Bagaimana Nabi kita yuharik? Makanya itu kalau kita tengok orang-orang yang menggerakkan, passionnya macam-macam. Asyhadu an la ilaha illallah. Ini satu. Passion yang kedua, yang ketiga, lambat tapi tinggi. Kita duduk di samping, mesti tidak khusyuk. Sekhusyuk apapun kita kalau kita tengok, ya Allah, macam seperti benda tujuh, macam seperti benda tujuh. Apa maksudnya? Ada yang itu nampak ketakutan. Ada lagi yang tinggi yang pusing. Kalau begitu kita rata. Sila. Kalau gitu udah kita ratakan saja. Kenapa? Ini disebabkan karena tidak ada ketentuan pasti tentang menggerakkan itu seperti apa. Kenapa jadi tidak ada? Karena Nabi kita tidak pernah buat. Atau kalau ada riwayatnya hanya yuharrik, itu dengan makna mengisyarat bukan makna menggerakkan. Siapapun kecuali kalau dia wali Allah yang tidak peduli dan tidak terkesan dengan pergerakan tangan seperti itu daripada orang yang di sampingnya. Bahkan kadang-kadang timbul rasa geram. Buat kita geram benci sama orang juga tidak boleh dalam sembahyang. Tapi karena dia cari pasal, tangan digerak-gerakan macam itu. Oke. Anda juga cari pasal ke awal. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina. Nah, mereka tak mau dengan sayyidina. Akhirnya begaduh selepas sembahyang. Sama-sama cari masalah tuh. Jadi sembahyang itu bukan untuk cari masalah, tapi kita juga harus toleransi dengan keadaan. Selesai itu tasyahud awal. Tasyahud akhir, yang hak kiri tetap rata. Hak kiri ingat, muslimat, jari tangan ke 5 rapat, rata, ngarah kiblat, kanan semacam tadi. Kemudian pada tasyahud akhirnya tidak ada perbedaan dengan tasyahud awal. Di segi posisi tangan, pergerakan tangan, bacaan tasyahud hanya perbedaannya pada duduk. Kalau tadi dengan iftiras, sekarang duduk dengan tawarruk, keluarkan yang kiri ke pertengahan petis yang kanan, sedangkan telapak kaki kanan kita tegakkan seperti pada waktu iftiras.
ke-10 jari juga mengarah ke arah kiblat. Kalau memungkinkan, tarik kaki kiri ini supaya ke-5 jarinya juga boleh menghadap ke arah kiblat. Kan kalau santai begitulah, hadap ke situ. Kalau kita tarik sedikit seperti itu. Jadi boleh ini ke arah kiblat, yang ini juga ke arah kiblat. Fil alamina innaka Hamidum Majid. Allah, jangan tidak baca doa berikutnya, jangan salam sampai di situ. Setelah fil alamina innaka Hamidum Majid, baca kelanjutan daripada doa, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, minta perlindungan daripada api neraka, wa a'udzubika min adzabil qabri, minta perlindungan daripada azab kubur, minta perlindungan daripada fitnah hidup dan mati, wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal, dan aku berlindung daripada fitnah dajjal yang menjelajahi seluruh dunia. Tengok, assalamualaikum kiblat dulu. Assalamualaikum itu rukun, warahmatullah itu sunat. Jadi pada masa kita baca yang rukun, arah kiblat. Bukan tak boleh, nak buat salam lagu manapun boleh. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, amin amin, al-fatihah boleh. Tak tengok langsung. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, ya latif ya kafi. Boleh, tak ada larangan. Kita sekarang yang ideal, yang cantik, yang indah, yang lawak dan yang bagus dalam pergerakan sembahyang. Assalamualaikum. Pada masa warahmatullahnya baru kita menoleh ke kanan, niat memberi salam kepada orang-orang yang berada di sebelah kanan, mukmin dari manusia, daripada jin, di kalangan para malaikat dan makhluk-makhluk halus semuanya. Assalamualaikum. Tak perlu angguk kepala. Ada sebagian assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Itu apapun angguk-angguk itu tidak terhitung, itu angguk sia-sia. Angguk tak ada. Ada juga sebagian pada waktu duduk tasyahud itu lengkung kepala. Itu memang sakit kepala tak apa, memang sudah macam tu keadaannya. Tapi kita tegak saja. At-tahiyyatul mubarakat fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna a'udzubika min adzabi jahannam. Assalamualaikum warahmatullahi pusing. Hatta yura khadduhu al-aiman, sehingga sampai kelihatan pipi sebelah kanan oleh makmum di belakang. Yang tengok pipi ini makmum, bukan kita. Assalamualaikum warahmatullah, sampai kelihatan pipi di kanan. Tak boleh. Macam mana pun baca kita tak boleh tengok pipi kita. Bukan kita yang dimaksud makmum di belakang. Nah jadi jangan kedekat. Nih imam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Nah, buat sedikit, lebih sedikit. Assalamualaikum warahmatullah. Nampak di situ. Kembali ke asal, begini lagi. Assalamualaikum warahmatullah. Allahumma antas salam, astaghfirullahaladzim. Istighfar dulu. Bacaan apa yang dibaca? Itu tidak ada dalilnya. Nabi kita langsung pada istighfar. Selepas salam kanan ke kiri, alhamdulillah pun juga tidak ada. Yang walaupun itu adalah ibadah. Kenapa? Sebab yang paling layak selepas sembahyang itu kita memohon keampunan, ketaksirannya, kekurangannya, kesilapannya, kealpaannya, kejanggalannya. Itu kita mohon keampunan. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Salam ke kanan dan ke kiri dengan istighfarnya. Astaghfirullahaladzim. Nah, nanti kita sambung dengan bacaan-bacaan selepas sembahyang dan juga dengan sembahyang sunnah pada postingan yang terakhir pada pukul mau 3, mau pukul 5, 3 sampai asar balik, mau 5 sampai 6, 6 minum-minum, 7 balik, pilih yang mana jatuh. Sama-sama letih memang, sama-sama ngantuk, sama-sama ngantuk, letih sama-sama letih, lenguh sama-sama jenuh. Oke. 3, oke. Nah, sekarang kita siap untuk makan. Jadi setelah fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kemana-mana. Kalau selepas sembahyang maghrib dan subuh kita tetap pada posisi duduk iftirash tawarruk, duduk tawarruk seperti ini sampai nanti dengan bacaan yang kita baca habis kita baca baru kita merubah posisi duduk. Yang ada sembarang soalan
Nanti kita ada waktu kira-kira dalam 1,5 jam sampai menjelang waktu asar, ditulis atau ditanyakan secara langsung untuk jadi pada awal takbir. Secara panduan garis besarnya itu sudah tersentuh dalam perbualan kita selama dalam 4 pertemuan. Hadza wabillahi taufik wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jadi kata pramugari, kita telah mendarat 10 menit sebelum waktu yang dijadwalkan. Kita 2 menit sebelum waktu yang kita jadwalkan sudah sampai ke penghujung. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Walhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin ahmadal mustafa Sayyidil mursali. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin ahmada mustafa Sayyidil mursali wa ala ali ajma'in wa ala ali wasahbihi ajma'in. Habis. Sikinya 2 menit terakhir. Tadi terbuang 2 menit. Saya teringat Datuk bawa anak. Haji bawa anak. Jadi selepas selesai khutbah Jumat, bapak dengan anak balik rumah naik kereta. Ayah tanya sama anak. Tadi anak perasan dah? Khatib tadi itu khutbah tentang apa? Ingat bah? Apa? Tentang apa tadi itu? Kata khatib, orang yang paling patut untuk awak berbakti dan taat setia kepadanya itu adalah mak kamu. Kemudian siapa selanjutnya? Mak kamu. Kemudian siapa selanjutnya? Mak kamu. Khatib tadi berbicara tentang berbakti kepada kedua ibu dan bapak. Betul, betul, bah, betul. Terus bahkan khatib sebutkan hadis tadi itu. Hadisnya kata Tuan Khatib, siapa orang yang paling patut untuk kamu berbakti kepadanya? Kata baginda Nabi, mak kamu. Kemudian siapa pula? Mak kamu. Kemudian siapa pula? Mak kamu. Hah? 3 kali kah mak kamu? Iya papa. Mak kita di rumah ada berapa ramai? Nanti sambungannya. Mana? Bismillah. Makan.